Kemudian bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan ya, atau sudah ditambahkan dari minggu yang sebelumnya. Jadi sebelumnya saya bilang sama Bapak untuk mengenai eh, jadi kalau kalau yang belum itu, jadi saya yang udah masukin itu udah Pak, cuman ada yang kurang Pak. Eh, jadi ini kan kayak proses ini pemotongan Pak, terus saya masukin tabelnya juga Pak. Jadi kayak rangka dipotong, terus hopper, penyangga itu kan masuknya ke proses manufaktur ya Pak. Ini ada gambarnya juga, terus pengelasan. Sebentar. Di sini banyak gambar ya. Ini dikasih keterangan juga gambarnya. Iya, saya belum belum ini Pak, insert caption Pak. Iya, jadi nanti ditulis misalnya ini gambar apa nih, ngelas ya. Proses pengelasan Ya, ya. itu misalnya gambar 4.1. eh Oh iya, Proses baik. apa di penulisannya di bawah gambar. Ya, kalau tabel di atas ya Pak ya. Iya, kalau tabel di atas, gambar itu legendnya atau keterangannya itu, keterangan dari gambarnya itu di bawah gambarnya. Coba misalnya klik yang gambar tadi, yang ya itu diklik. Insert caption ya Pak. Enggak usah, maksudnya di bawah gambarnya itu, di enter aja di bawah gambar. Kan ada proses Oh, pengeboran. Enter. ini Nah, Pak ya. gambar Gambar 4 titik contohnya gini. berapa? Iya, gambar 4 titik berapa? Misalnya kalau ini ada di gambar 5, berarti gambar nomor 5. Tapi kalau ini adalah gambar pertama, itu gambar 4.1. Jadi gambar 4.1 proses pembubutan. Kemudian dinarasikan. Dinarasikan itu maksudnya gini, misalnya gambar 4.1 menjelaskan apa yang dilakukan di situ, di bagian proses Oh, pembubutan ini. Misalnya proses pembubutan ini dilakukan dengan pemutaran apa namanya, mesin bubutnya berapa RPM, terus kedalaman pahatnya berapa. Jadi mendeskripsikan, poinnya adalah mendeskripsikan gambar yang ditampilkan. Jadi kalau misalnya gambar ini proses pembubutan, berarti coba deskripsikan gambar yang ditampilkan. Kemudian juga bisa melakukan apa, meninsert ya, memasukkan kalimat analisisnya. Misalkan ini contohnya, ini hanya contoh aja. Misalkan pada saat pembubutannya itu kedalaman pemakanan misalnya 2 mm. Lalu keluar statement. Kenapa dipilih 2 mm? Nah, misalnya supaya pemotongannya lebih cepat. Berarti kan ada argumennya, ada apa? baik. Ada analisisnya. Nah, itu yang perlu keluar juga di situ. Karena bab 4 itu isinya adalah hasil dan pembahasan. Jadi ada hasil, kemudian bagaimana membahasnya. Baik Pak. Ya, itu gambar. Pokoknya tiap ada gambar dikasih keterangan gambar ya. Ada Ya, gambar, baik Pak. kasih nomor gambar, kemudian deskripsikan gambar itu sedang melakukan apa atau sedang mengerjakan apa, lalu bisa juga memasukkan analisis dari gambar yang dikerjakan. Oh ya, baik Pak. Tadi lanjut yang rumusan masalah kedua Pak, ini untuk masuk ke biaya produksinya. Nah ini saya masukin biaya produksi itu kayak biaya permesinan, biaya operator, sama biaya material Pak. Cuma saya belum Mana ngitung sih biaya Pak. produksi coba? Bisa lihat tabelnya nggak tadi? Tabel 4.16 ya. Coba di bagian atas lagi. Turunin lagi. Yang tabelnya mana tadi? Biaya pemersinan. Apa pemesinan apa pemersinan? Oh, Biaya. permesinan Pak. Iya, nanti itu Permesinan. dicek lagi ya. Maksudnya typo. Karena ini nanti Iya, saya banyak yang tipu Pak.
Iya, karena nanti di bagian ini ada poin penilaiannya. Jadi ada item penilaian. Jadi pada saat nanti ini masuk ke draft skripsi, draft tugas akhir itu kan nanti kan akan diupload atau dikumpulkan, lalu di print out. Bisa aja nanti pengujinya itu ada typo yang yang salah ketik dan lain sebagainya. Itu akan memberikan pengaruh terhadap nilai akhir. Jadi semestinya nilainya penuh, tapi karena banyak typo, salah ketik, akhirnya nilainya menjadi berkurang. Nah, itu yang perlu dicermati juga pada saat menulis skripsi ini. Lihat perkataannya, kalimatnya, apakah ada yang salah ketik atau enggak. Nah, ini masuk lagi ke tabel ya. Di tabel ini sebentar di bagian atas dulu, agak scroll ke atas. Biaya permesinan turun lagi, pelan-pelan aja turunnya. Dari data tersebut kemudian akan digunakan untuk menghitung total biaya produksi dari seluruh proses. Dalam proses penulisan mesin ini, waktu penulisan dibagi menjadi sebagai berikut. Kemudian scroll lagi, rincian pengeluaran biaya permesinan. Disajikan detail pada tabel 4.16. Nah, untuk tabel itu nanti ada namanya. Tabel 4.16 ini tabel apa ini? Ya, Nama ya, tabel. ya, saya belum bikin Pak. Ini Pak saya soalnya mesin saya masih belum jadi banget ya Pak ya. Jadi masih ada yang kurang. Nah, ini nanti saya eh, masukinnya tuh biaya permesinan. Jadi terus sama biaya operator. Nah, biaya operator itu hitungannya per jam itu 30.000. Terus sama biaya materialnya. Nah, biaya material tuh kayak plat Pak, terus motor, porosnya, Sebentar lagi. baut. Itu tadi ada per jamnya 30.000. Itu yang buatnya di bengkel, maksudnya di lab manufaktur atau Oh, di di tempat bengkel Pak, lain? di bengkel, di bengkel. 30.000 itu dari mana? Setiap pekerja mendapatkan upah 30.000. Itu Pak operator doang sih Pak. Iya, operator. Cuman ada landasannya apa bisa dapat angka 30.000? eh Sebenarnya kalau kalau buat eh harga tertujunya tuh saya nggak belum ngomong-ngomong sama bengkelnya sih Pak. Ini jadi asumsi saya masih kasih ke 30.000 gitu Pak. Iya. Nah, ini juga sebagai masukan ya. Nanti bisa aja nanti ada penguji menanyakan itu. Eh, Oh iya baik Pak. Kenapa bisa menuliskan 30.000? Oh, itu asumsi saya. Itu kan kurang kuat juga. Nah, coba cari eh, di peraturan kementerian apa gitu, Kementerian Tenaga Kerja mengenai biaya kerja itu berapa untuk ujinya, supaya nanti pada saat adu argumen dengan penguji itu kuat, bukan asumsi sendiri. Kenapa menuliskan angka 30.000? Karena saya mengacu kepada data ini. Kalau misalnya datanya apa? Datanya itu yang dikeluarkan. Hmm. Tapi Pak kalau eh, misalnya saya kan sama tukang bengkelnya nih, terus tukang bengkel pengennya upahnya segini gini gini. Nah, jadi dari dia yang pengen gitu Pak, gimana Pak? Eh, itu juga masih ini ya, belum bisa dikatakan generalisasi. Bisa aja nih untuk bengkel A, bengkel B lain lagi, bengkel C lain lagi. Nah, saran saya cari yang aturan resminya. Yang aturan resminya yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja. Tadi cari aja di googling di Google, Oh ada ya Pak ya? ada di situ. Misalnya upah tenaga kerja buruh, upah tenaga kerja ini. Nah, itu kan ada kementeriannya, ada peraturan dari menteri. Nah, itu kan sudah bisa general. Jadi ketika ini diadu, argumennya kamu mengacunya dari mana? Saya mengacu dari peraturan kementerian. Datanya mana? Ya keluarkan datanya. Ketika itu dipermasalahkan, ya itu berarti berhubungan dengan kementerian. Oh iya, siap, siap Pak. Baik Pak, baik Pak. Jadi argumennya lebih kuat. Hmm.
Oke, baik Pak. Nah itu untuk total biaya Pak. Jadi nanti saya sambil cari lagi harga dari kementeriannya berapa. Ya, Terus saya dari masukin. situ. Terus, nah ini saya belum menguji sih Pak sebenarnya. Cuma baru masukin gini dong. Ini rumusan masalah yang ketiga pengujian. Nah dari saya mungkin nanti yang kurang-kurang mau saya tambahin dulu Pak ya. Iya. Nanti kalau Nah, udah eh, pada murah lagi. ya. Jadi kerjakan dulu apa yang paling mudah. Jadi karena waktu itu kan berjalan terus, Iya ya. sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi prinsipnya adalah lakukan dulu atau kerjakan apa yang paling mudah dulu itu yang maksudnya dilengkapi. Jadi kalau misalnya ini dirasa paling mudah ya udah kerjakan itu dulu. Terus nanti berjalannya waktu ya itu nanti bisa menyesuaikan. Nah, baik Pak. Baik Pak. Mungkin dari saya segitu dulu Pak. Nanti kalau saya ingin ada tambahan nanti kalau ada yang saya masih nggak tahu mungkin saya nanya Bapak lagi aja ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian satu lagi saya mau tanya, pembimbing satunya siapa? Pak Sigit. Oke, Pak Sigit ya. Eh Pak Sigit. kemarin saya lupa ya, udah ada surat tugas belum ya? Udah Pak, saya udah ngirim Pak Damora. Oh, yang kemarin itu ya? Iya kan waktu itu kan sebenarnya sebelum sempro saya udah ngirim tuh Pak. Iya, iya. Terus kata Pak Sigit chatnya tenggelam terus kata Pak Damora chat tenggelam terus saya kirim lagi. Udah dari 2 minggu 3 minggu udah saya kirim ke Pak. Iya, iya. Kemudian Pak Sigitnya sudah dikirim juga ya, maksudnya surat tugas untuk Udah udah. Pak Sigit juga udah. Ya, oke. Ya, oke. Jadi nanti dilengkapi tadi misalnya masalah typo, kemudian salah ketik, kemudian pada saat menulis bab tadi bab 4 ya. Lihat aja lagi ke bab satunya, kembali lagi flashback ke bab 1 yang di rumusan masalah itu apa yang mau dilakukan, apa yang mau dicari itu yang di explore atau dibahas secara lengkap di bab 4-nya. Kemudian ketika ada ini ya asumsi-asumsi pribadi atau asumsi sendiri itu eh, usahakan kalau misalnya ada data pendukung yang lebih kuat, gunakan yang itu kayak seperti tadi misalnya 30.000, coba cari data pendukungnya itu untuk upah buruh secara nasional, secara nasional itu kan dari Indonesia ya, maksudnya ya di kementerian itu ada. Nah, itu yang akan lebih kuat argumennya. Tadi kalau misalnya di debat sama penguji, itu kan asumsi pribadi. Tapi kalau udah ngeluarin datanya dari kementerian kan nggak bisa lagi untuk mengotak-atik itu karena itu sudah disahkan secara resmi. Berarti kalau misalnya masih didebatkan ya itu hubungannya dengan menteri, dengan pemerintah. Nah itu yang nggak bisa juga kan untuk apa? Jadi argumennya lebih kuat di situ. Siap Pak. Siap. Ya, oke, baik. Ada lagi? Baik Pak, mungkin dari saya itu aja. Nanti Ya. saya tanya Bapak lagi aja ya. Ya, oke. Ya, siap. Kerjakan Terima apa kasih yang Pak. mudah dulu, kemudian lengkapi dan Ya, waktu baik Pak. berjalan terus. Ya, Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.